Bener-bener dibuat-buat. Itulah yang dikatakan oleh Sheriff di Marion County, Florida, tentang klaim seorang remaja yang tampaknya mengaku telah diculik. Sekarang, seperti yang diklaim oleh pihak berwenang, semuanya adalah tipuan yang rumit. Caden Spade yang berusia 17 tahun secara resmi menghadapi tuduhan karena membuang-buang sumber daya. Kami memiliki detail baru yang harus kami bahas. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime, Jesse Weber. Ketika Caden Spade pertama kali dilaporkan hilang di Florida Tengah pada tanggal 25 September, ada dukungan besar-besaran dari masyarakat. Ibunya, Annie, menulis di Facebook bahwa dia mendapat pesan bahwa dia membutuhkan bantuan. 4 orang Hispanik di dalam van putih, 1 sopir. Saya tertembak, jejak mengarah ke Denellen, helikopter dan anjing pelacak tidak menemukan apa-apa. Saya diberitahu polisi sedang mencari di selokan dan sungai, kalau-kalau mereka menurunkannya di suatu tempat sepanjang jalan. Tolong bantu, temukan dia. Komunitas Denellen dan Citrus Springs segera bertindak. Tetangga dan teman-teman mengorganisir pencarian. Departemen Penegakan Hukum Florida, Florida Department of Law Enforcement, mereka mengeluarkan Amber Alert untuk Caden. Kantor Sheriff Marion County mengerahkan unit anjing pelacak. Mereka menerbangkan helikopter. Mereka mengerahkan tim patroli untuk mencarinya. Tapi ketika semakin banyak detail mulai terungkap tentang apa yang mungkin terjadi, keberadaannya sebelum dugaan penculikan itu, saat itulah situasinya berubah. Saat itulah kekhawatiran dengan cepat berubah menjadi kecurigaan. Caden terlihat di rekaman kamera pengawas di dalam sebuah toko Walmart di Ocala, puluhan mil dari rumah keluarganya, membeli sepeda tepat sebelum dia diduga diculik. Petugas Marion County mengonfirmasi Caden membeli perlengkapan berkemah, termasuk tenda, sebelum terekam kamera keamanan naik sepeda dan pergi. Kantor sheriff lalu memperbarui media sosialnya, mengumumkan Caden ditemukan selamat dan penyelidikan masih berlangsung. Jelas ada sesuatu terjadi di sini. Lalu, apa yang ingin kita bicarakan? Ada surat pernyataan yang diajukan terkait dengan kasus ini. Surat pernyataan itu telah dirilis dan memberikan kita banyak detail tentang apa yang ditemukan para deputi terkait hilangnya Caden dan apa yang terjadi ketika mereka menghadapi tim tentang dugaan skemanya. Dokumen 11 halaman ini adalah sumber informasi yang sangat berharga. Jadi, untuk membahas hal ini, untuk membicarakan potensi konsekuensi dari keputusan remaja ini, saya ingin menghadirkan Dave Ahrenberg, mantan jaksa negara bagian Palm Beach County, dan juga omong-omong pembawa acara Florida's Lawman dari Midas Touch. Anda bisa lihat online di sana. Terima kasih banyak Dave sudah hadir, banyak yang perlu dibahas. Saat Caden Spade dilaporkan hilang, seperti yang Anda tahu, media sosial langsung dipenuhi unggahan agar orang-orang waspada. Anda tak bisa membuka Facebook tanpa melihat setidaknya satu posting tentang Caden Spade. Respons penegak hukum dan masyarakat sangat besar, hingga sheriff menanggapi dalam konferensi pers beberapa hari setelah Caden ditemukan. Banyak yang bertanya, mengapa Anda menggunakan begitu banyak sumber daya? Kenyataannya, dalam semua kasus, kami baik sudah tidak bisa menganggap enteng apapun yang dilakukan atau dikatakan. Kiri harus menganggapnya seolah-olah itu adalah kebenaran sejak awal. Karena semoga tidak terjadi jika sedikit saja berubah dan itu ternyata benar. Sekarang, itu batas tipis kan, Dave? Seberapa besar bantuan masyarakat? Seberapa besar pengaruh perhatian publik pada kasus yang berkembang cepat seperti ini? Memang begitulah dunia kita sekarang, Jesse. Ini adalah dunia media sosial, sepertinya semua orang menjadi detektif di dunia maya. Dan sheriff ini yang sering kenal itu, dan semangat yang tercipta dari situ bisa sangat membantu. Kamu punya banyak orang yang mencari apa yang mereka kira adalah seorang remaja 17 tahun yang hilang, lalu menyadari ternyata itu hanya tipuan. Dia berusaha mencegah melalui itu karena kamu tidak ingin terjadi main hakim sendiri atau pelecehan pada keluarga itu. Dia sangat tapi transparan soal itu dan menurutku pekerjaannya sangat baik. Memang ada kekhawatiran nyata dan kini muncul perasaan berbeda. Jadi, bagaimana semua ini bermula menurut tuduhan? Mari lihat surat penangkapan. Detektif perampokan dan pembunuhan dipanggil terkait dugaan penculikan di persimpangan Jalan Raya Barat, Daya 484 dan Jalan Barat Daya 128 Denellen. Inilah yang dia lihat. Kendaraan itu memiliki lubang peluru di kaca depan sisi pengemudi yang tampaknya mengenai sandaran kepala kursi. Ada satu selongsong peluru di depan kendaraan, pintu pengemudi terbuka, dan tampaknya ada darah yang diduga di bagian dalam panel pintu pengemudi.
Tampaknya ada darah yang diduga pada pijakan kaki masuk ke truk, papan lantai sisi pengemudi, kursi pengemudi, dan setir. Tampaknya juga ada darah yang diduga di pasir tepat di luar pintu pengemudi. Jadi Anda membahas banyak atau kemungkinan bukti darah di sini. Ini bukan hanya soal luka gores atau mimisan, dan itu juga bukan satu-satunya bukti penting di tempat kejadian perkara menurut afidavit. Tepat di luar pintu pengemudi juga tampak ada bekas seretan di pasir, dan bekas seretan ini tampak berjajar. Ada beberapa jejak ban, termasuk jejak sepeda di pasir yang mengarah dari sisi penumpang tempat kendaraan diparkir. Di bak truk ditemukan ponsel hancur yang ditinggalkan. Ponsel yang hancur itu hampir terbelah dua karena kerusakannya sangat parah. Saya kemudian mengetahui bahwa ponsel ini milik tersangka, berdasarkan deskripsi yang diberikan oleh orang tua tersangka. Dave, awalnya ada banyak bukti penting, tapi saat dilihat kembali dengan sudut pandang lebih jelas. Mengetahui bahwa para deputi kemudian menyimpulkan bahwa semuanya adalah tipuan, itulah tuduhannya. Apa yang kamu simpulkan dari itu? Itu butuh banyak perencanaan dan usaha jika memang benar. Benar, anak ini juga bisa saja bunuh diri karena menembak kakinya. Banyak hal buruk bisa terjadi. Maksud saya, saya tahu di film-film itu terlihat seperti hanya luka ringan, tapi sebenarnya itu bisa mengenai pembuluh darah dan dia benar-benar bisa saja meninggal. Dia melakukan segalanya di sini. Pertanyaan saya soal motifnya, karena katanya dia ingin kabur. Dia udah mengungkapkan itu sebelumnya. Ya, tapi kalau kamu bilang ke keluargamu bahwa kamu ditembak dan kamu ada di rumah sakit, lalu bagaimana kamu bisa kabur? Kamu sudah dikenali, kamu sudah ditemukan, itu bukan kabur. Jadi sepertinya ini mungkin hanya mencari perhatian. Itu yang masih membuatku bingung tentang semua ini. Dia jelas sudah merencanakan semuanya, tapi di saat yang sama dia tidak memikirkannya dengan matang. Dia berpikir 2 langkah ke depan, ini pasti akan terungkap dan orang-orang tahu apa yang terjadi. Lalu berikutnya apa? Berat tujuan akhirnya dari sini. Begitulah saat usia 17 tahun, otak belum sepenuhnya berkembang hingga sekitar 25 atau 26 tahun. Ya, kita selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam kasus-kasus pelaporan palsu seperti ini kan, berdasarkan tuduhan-tuduhan ini. Kau lihat kasus Jussie Smollett, kau lihat kasus yang kita bahas di sini secara mendalam di sidebar tentang pria yang punya kayak membalikkan kayaknya pergi ke Eropa lalu kembali lagi, itu hal yang luar biasa untuk dilihat. Dan ini hal yang mengkhawatirkan karena bukan hanya membuat komunitas, keluarga, dan teman-teman benar-benar terlibat dan khawatir. Tapi kamu juga membuang waktu dan sumber daya penegak hukum, dan itu jadi masalah di sini. Detektif menulis bahwa ia melakukan wawancara telepon rekaman dengan Ibu Kaden. Menurut ibunya, Kaden belajar di rumah dan terdaftar ganda di College of Central Florida, mengikuti kelas pertanian setiap Kamis. Pada 25 September, salah satu Kamis itu, ibunya memintanya membeli susu saat pulang. Menurut surat pernyataan, pesan teks tentang diculik oleh 4 orang Hispanik itu sebenarnya dikirim dalam pesan grup ke ibu, ayah, dan adik laki-laki Kaden. Ibunya terakhir melihat Kaden malam sebelumnya. Ia pergi kerja sekitar pukul 8 pagi. Kaden dijadwalkan ke kelas pukul 10.30. Pesan soal dugaan penculikan masuk setelah jam 4 sore. Dan Ibu Kaden, kutipannya, menyatakan bahwa pesan teks itu tidak seperti biasanya dari Kaden dan juga mengatakan bahwa dia adalah anak yang baik. Dia tidak tahu soal tersangka Hispanik yang disebut di pesan teks itu dan detektif ini juga berbicara dengan ayah Kaden. Kutipannya, Tuan Spade mengatakan bahwa dia menelepon Kaden sekitar pukul 15.41 untuk menanyakan tentang ujian yang diikutinya hari ini dan semuanya terdengar normal, kata Tuan Spade. Pertengkaran terjadi di rodeo pada Minggu 21 September 2025 dengan keluarga lain tanpa perkelahian fisik. Orang tua Kaden mengatakan dia pernah menyebut ingin kabur beberapa bulan lalu, tapi akhir-akhir ini tidak pernah membahasnya lagi dan perilakunya tampak normal. Sebagai langkah berikutnya, detektif memeriksa rumah sakit setempat untuk mencari yang datang ke instalasi gawat darurat, tapi tak ada yang melihatnya. Pencarian dilakukan untuk memeriksa laporan kabur sebelumnya, namun tidak ada. Kantor Sheriff Marion County mengerahkan anjing pelacak dan helikopter. Tapi Kaden tetap tidak ditemukan. Dan detektif kemudian mendapat izin dari Ibu Kaden untuk memeriksa laptop yang masih ada di dalam truk. Untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa menunjukkan apa yang terjadi di sini. Tidak menemukan apapun yang relevan. Saat itu,
Florida Department of Law Enforcement mengaktifkan Amber Alert. Dave, saya ingin minta pendapatmu tentang dua hal. Jadi, pertama-tama, kamu bisa merasakan betapa keluarga benar-benar terkejut dan tidak tahu soal ini, kan? Jika tuduhan ini benar, Mereka sih sekali jadi tidak tahu ya. Ya itu bagian dari masalahnya. Mereka kok kira anaknya baik padahal selalu bawa senjata. Ini butuh perencanaan. Dia membuat pembayar pajak keluar banyak uang, membuat panik, dan bisa saja membunuh diri. Dan kemudian dia menyalahkan orang Hispanik. Gini, yang ada kintis terdengar seperti anak yang baik. Kau tahu maksudku, ini adalah sesuatu yang menciptakan kekacauan di dalam komunitas dan membuat semua orang waspada terhadap orang Hispanik yang katanya menculik seseorang, padahal itu tidak benar. Ya, ini mengingatkanku pada Susan Smith yang ketika dia menenggelamkan anak-anaknya ke danau hingga tewas, dia menyalahkan orang kulit hitam yang katanya membajak mobilnya, melakukan perampasan mobil. Ya jadi kau tahu, ini karena kajian yang tidak ada batukan sebagai komunitas. Yang kita tidak membutuhkan hal seperti ini di masa-masa sulit seperti sekarang, ketika semua orang sudah merasa gelisah karena berbagai hal. Right, ini hanya menunjuk kesensian ini masalahnya bahwa para orang yang suka ini hanya berkata, oh anaknya hebat, tidak ada masalah sama sekali. Jelas ada masalah, jelas anak itu tidak hebat. Itulah mengapa anak itu menghadapi tuduhan pidana berat meski didakwa sebagai anak di bawah umur. Jadi jangan kami berharap ada hukuman penjara yang nyata di sini. kamu benar. Sangat menjijikan apa yang mereka katakan dia lakukan di sini. Tapi detektif ini juga tidak terburu-buru menyimpulkan dia memeriksa semua kemungkinan sebelum menghubungi soal Amber Alert, yang butuh kriteria sangat spesifik sebelum diaktifkan. Benar. Dan itulah kesalahannya. Steve Jobs pengemudi pasti punya ponsel, kecuali jika mematikan fiturnya. Itu terdengar keras karena hari ini seriusnya. Kami ingin semua orang tahu yang terjadi. Jadi inilah mending bahas Encore ini jelas saja request dirinya sendiri. Saya tidak memikirkan dampak yang akan terjadi pada seluruh komunitas. Itulah sebabnya dia didakwa beberapa kejahatan. Yang satu hal yang perlu kamu tahu, Jesse, dia didakwa diantaranya membuat laporan polisi palsu dan memberikan pernyataan palsu. Meskipun dia bukan orang yang membuat laporan polisi, meskipun dia bukan orang yang secara langsung memberikan pernyataan palsu. Namun, saat dia berbohong dan memberi informasi palsu, dia sadar itu akan dilaporkan ke polisi. Dan itu adalah sebuah kejahatan. Kini, detektif dapat memperoleh banyak informasi tentang lokasi Kaden pada 25 September berkat teknologi. Oke, jadi Ibu Kaden melacak ponselnya melalui aplikasi Live 360. Dia mengizinkan deputi memeriksa ponselnya untuk mengumpulkan informasi penting. Berikut garis waktunya. Menurut surat pernyataan, Kaden pergi dari rumah pada 25 pukul 09.10 pagi. Dia pergi ke toko Walmart dan kemudian lokasinya terdeteksi berada di dekat toko Walmart selama sekitar 20 menit. Pukul 10 pagi, dia pergi ke kelas pertanian di College of Central Florida Vintage Farm dan berada di sana selama beberapa jam. Dan ini sebelum dia pergi, sekitar pukul 2:20 siang. Dan pergi ke toko perlengkapan olahraga Dick's terdekat, lalu ke Walmart Ocala yang berbeda. Dia di sana sekitar 26 menit lalu setengah jam berikutnya berkendara di persimpangan Highway 44 dan Southwest 128 Avenue yang sudah saya sebutkan. Walmart kedua itulah yang katanya tempat Kaden terlihat dengan sepeda dan perlengkapan berkemah menurut surat pernyataan. Dave, kembali ke kamu. Bisa menyusun, merangkai garis waktu ini bukan hanya penting untuk mengetahui pergerakannya, tapi juga proses berpikir, perencanaannya, benar kan? Ya, dia pergi ke Silver Tech berbeda, ke dia ke Walmart yang berbeda, dia juga ke toko perlengkapan olahraga Dick di sini. Dia tidak pergi dan dengan sengaja mendatangi tempat-tempat berbeda, mungkin untuk mengelabui orang-orang agar tidak mudah menebak. Maksud saya ini tak bisa dipikirkan spontan. Sepertinya dia tidak paham teknologi, ya, karena ponselmu itu alat pelacak dan kamera ada di mana-mana. Jika kamu seperti ke tempat umum seperti Walmart, pasti ada saksi. Di sini pun ada saksi yang bilang baru saja melihat pria itu. Pria yang katanya mobilnya dirampas, diculik, dan ditembak, itu baru saja saya lihat beli sepeda di Walmart. Jadi rencana ini memang gagal sejak awal. Jelas dia bukan yang paling cerdas. Apakah itu metafora campur aduk? Mungkin. Akan saya biarkan saja. Baiklah, nah terima kasih bro. Otaknya nggak nyampe ke lantai paling atas. Mungkin itu entahlah salah satu dari metafora itu. Ini sudah pasti gagal dan dia harus terima konsekuensinya ya. Ya untungnya dia masih 17 tahun dan didakwa sebagai anak di bawah umur. Jadi ini lebih tentang hukuman rehabilitasi daripada hukuman penjara. Jadi mari kita bicarakan tentang ini. Kesaksian saksi memberikan gambaran kepada para penyelidik
tentang apa yang terjadi di persimpangan ini sekitar waktu ketika Caden diduga diculik oleh beberapa orang. Tertulis kutipan, saat saksi mata berbelok ke Southwest 128 Avenue, dia melihat pria kulit putih, muda, kurus, memakai topi baseball dan kacamata hitam. Cocok dengan ciri-ciri tersangka yang berdiri di samping sisi pengemudi dari truk kendaraan yang sama yang berada di dalam lokasi kejadian perkara. Saksi mata juga menjelaskan bahwa dia melihat sebuah sepeda tergeletak di tanah di sisi penumpang kendaraan tersebut. Ini menguatkan jejak sepeda di sisi penumpang kendaraan itu. Karena waktu ketika saksi mata ingat berbelok ke kiri ke Southwest 128 Avenue, pengamatannya terjadi setelah tersangka mengirim pesan teks kepada keluarganya pada pukul 16.06 jam. Saksi mata melihat Amber Alert di ponsel dinas saya dan menyebut orang di peringatan itu mirip dengan yang dia lihat dekat kendaraan sebelumnya. Saksi juga mengatakan saat berbelok ke Southwest 128 Avenue, lalu lintas sepi hingga ke rumahnya di utara jalan itu. Dia tidak melihat kendaraan lain selain kendaraan yang ada di lokasi kejadian. Saksi mata menjelaskan, tampaknya orang tersebut sendirian dan dia tidak terlihat sedang dalam masalah. Jadi, tidak ada van putih yang pernah terlihat di kamera pengawas di dekat persimpangan itu pada saat kejadian. Itu masuk akal dengan cerita Caden, kan? Lalu, bagaimana dengan apa yang dia beli di Walmart? Penyelidik mendapatkan struk pembelian dari sekitar pukul 3:07 sore. Jadi ini 1 jam sebelum Caden mengirim pesan penting itu. Kutipan, dari struk tersebut, tersangka tampaknya membeli sepeda gunung Havi 29 Rock Creek, sleeping bag hijau, tenda pendaki 1 orang, Ozark Trail berwarna merah abu-abu, ransel hiking Ozark Trail, dan sebuah bantal. Tersangka membayar sekitar $400 tunai untuk semua barang dengan total biaya $343,98 termasuk pajak. Sekarang Dave, mari kita mulai dari akhir sebelum kita ke awal. Membayar dengan tunai, itu terlihat disengaja. Benar. Saya lihat dia juga ada teknologi canggih yang dipakai polisi untuk menemukan semua ini. Itu namanya stroke kertas. Ya, dia tidak pernah menyangka mereka akan mendapatkan stroke kertas yang menunjukkan apa yang dia beli hari itu. Ya, dan dia membayarnya dengan uang tunai. Wah, sangat licik. Itu hanya anak 17 tahun, mungkin berteriak minta tolong dengan caranya sendiri. Dan semoga dia turut mendapatkan perawatan kesehatan mental yang dia butuhkan. Tapi dia tetap harus bertanggung jawab. Menurut saya, seorang tuanya harus bertanggung jawab atas biaya dan rasa sakit yang ditimbulkan pada komunitas. Tapi ya, itu menunjukkan bahwa dia membayar dengan uang tunai. Itu disengaja. Itu menunjukkan dia mencoba menutupi sesuatu. Dan kamu bisa lihat apa yang dia beli di sana. Tapi menurut saya, bagian lainnya dari ini, saat saya menelusuri ini, dari pengalaman Anda sebagai jaksa. Menurut saya, semakin sulit untuk melakukan kejahatan atau menutupi kejahatan atau mencoba merekayasa kejahatan. Di zaman sekarang ini, jauh lebih sulit dibandingkan beberapa tahun lalu. Maksud saya, lihat saja jejak digital, lihat aplikasi Live 360, rekaman ponsel, rekaman kamera pengawas, dan saksi mata. Mungkin karena ini, Anda tahu bukan hanya di lokasi terpencil. Tapi itu yang cukup menarik perhatian saya tentang sangat sulit untuk tidak meninggalkan jejak. Saya agak sebagai point yang interact benar benar dan memikirkan bahwa ya kini kita memiliki banyak teknologi. Benda di saku Anda seperti ponsel dan Google adalah alat pelacak. Kita punya kemampuan untuk melacak orang secara tepat. Jika Anda sedang di antrean kasir di Walmart, kita bisa assign. Ya, kami punya pelacak lokasi. Mereka menemukan posisi Anda di sana. Sekarang kamera ada di mana-mana. Semua orang jadi fotografer dengan ponsel mereka. Sekarang melakukan kejahatan jadi jauh lebih sulit. Saya kenal Brian Koberger, bukan saya mengalihkan topik, tapi dia penggemar pembunuh berantai. Dia kira akan jadi Ted Bundy berikutnya, sampai sadar sekarang ada DNA yang dulu belum ada. Right? Jadi itulah kenapa untungnya untuk para penjahat bodoh yang tidak sadar teknologi, itu membuat pekerjaan jaksa jadi jauh lebih mudah. Oh ya, orang itu. Oke, jadi data ponsel, pengawasan, saksi mata, DNA, ya dia memang. Jadi apa maksudnya tidak? Liftnya tidak sampai ke atas. Ya, dia juga tidak terlalu pintar. Pisau paling tajam di laci, bukan alatnya. Nah, itu dia. Dia adalah monster yang meninggalkan jejak luar biasa bagi orang-orang, polisi, dan pihak berwenang untuk kembali kepadanya. Baiklah, jadi kita kembali ke sini.
Sekarang kita punya selongsong peluru kaliber 45 yang ditemukan di depan truk yang dikendarai oleh Kaden. Detektif memeriksa ke ayah Kaden yang mengonfirmasi bahwa dia memiliki 2 pistol kaliber 45. Salah satu pistol dilaporkan hilang. Lihat bagaimana semua bukti mulai terhubung. Surat pernyataan itu juga membahas bukti yang ditemukan di dekat lokasi kejadian, termasuk label sepeda. Dan, anehnya, sepasang celana dalam merah ini, yang merupakan merek yang dipakai oleh Kaden, menurut ibunya. Dan itu belum semuanya. Kutipan, tepat di luar lokasi kejadian, di dekat kendaraan, ada sebuah botol Gatorade. Setelah diperiksa lebih dekat, tampaknya itu adalah merek Glacier Cherry, yang merupakan cairan berwarna putih dan keruh. Namun, botol Gatorade itu tampak berisi cairan merah. Setelah melihat cairan merah di dalamnya, tampaknya itu diduga darah. Tersangka diduga memakai botol Gatorade untuk menyebar darah di sisi pengemudi dan di luar pintu pengemudi di atas pasir. Pada tanggal 26 September 2025, tes laboratorium dilakukan terhadap darah yang diduga di dalam kendaraan dan di dalam botol Gatorade, yang mengonfirmasi bahwa itu adalah darah manusia. Selain itu, tes laboratorium juga mengonfirmasi bahwa darah yang diduga di dalam kendaraan cocok dengan darah yang diduga di dalam botol Gatorade. Jadi Dave, itu sangat menjijikkan dan intens, menunjukkan sebagian kejadian ini sudah direncanakan matang. Bagian lain mungkin tidak, misalnya meninggalkan banyak jejak bukti ke penyidik. Namun, inilah yang membedakannya dari orang yang hanya iseng menelepon 911 melaporkan kejahatan palsu, meski tetap serius. Tapi sekali lagi, ini adalah bagian dari perencanaan yang benar-benar tidak terdeteksi sampai kejadian ini terjadi. Itu akan dipakai untuk melawannya rencana seperti itu. Tidak ada sidang juri baginya karena didakwa sebagai anak di bawah umur. Akan ada hakim, ya, tapi hakim akan melihat semua ini dan mereka bisa menjatuhkan hukuman penahanan kepadanya. Paling lama ya, dia tuh bisa ditahan kan sampai usia 19 tahun. Jika hukuman maksimal diterapkan, dia 2 hingga 4 tahun atau sampai 21 tahun, tapi dia jelas butuh bantuan. Dia sekurang merencanakan ini dengan matang dan juga beruntung bermain dengan darah dan botol Gatorade lalu menembak kakinya sendiri. Ada begitu banyak hal buruk yang bisa terjadi padanya di sini. Anggap saja dia beruntung. Semoga dia bisa belajar dari kejadian ini. Semoga orang tuanya juga bisa belajar dari kejadian ini. Semoga pembayar pajak diganti rugi oleh orang tua untuk semua biaya yang dikeluarkan. Tapi ini juga pertanyaan saya untuk Anda, yaitu Anda tahu ketika Anda melihat ini dan Anda mengatakan diadili sebagai anak di bawah umur, ada begitu banyak aspek dewasa dalam kejahatan ini. Ada kecanggihan di sana juga. Jadi, A, menurut saya, apakah kasus ini bisa kembali ke pengadilan dewasa? B, kamu bilang orang tuanya yang akan bertanggung jawab kan? Ya, saya memang berpikir orang tuanya bisa saja diwajibkan membayar dan juga pemerintah daerah untuk biaya penyelidikan. Ya, dan kita akan lihat nanti. Namun di sini orang tua yang pertama meminta kepada masyarakat justru menjadi yang pertama ditekan. Ketika polisi Mei mengatakan bahwa anak mereka adalah tersangka dan melakukan ini pada dirinya sendiri. Dan tiba-tiba para orang tua langsung berhenti bicara. Saya yakin mereka sudah konsultasi ke pengacara soal itu. Dan saya tidak ingin, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak ingin ada keadilan main hakim sendiri atau pelecehan terhadap orang-orang. Tapi saya memang berpikir mereka seharusnya bertanggung jawab untuk membayar semua biaya ini, atau setidaknya sebagian dari biaya-biaya ini. Peringatan Amber membuat penegak hukum menghentikan penanganan kejahatan nyata dan berfokus pada hal ini. Ya. Soal apakah kami akan didakwa sebagai orang dewasa, itu tergantung pada jaksa. Di Florida, jaksa bebas menentukan apakah seseorang didakwa sebagai anak atau dewasa. Ya, karena usianya ada 17 tahun dan beberapa kejahatannya cukup serius, dia bisa saja didakwa sebagai orang dewasa, tapi sejauh ini semuanya tetap di pengadilan anak. Sebelum saya akhiri, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas. Keadaannya semakin aneh. Ada seorang teknisi forensik yang menemukan pencarian yang tampaknya dilakukan oleh Kaden di ChatGPT. Oke, kutipan, tersangka mencari cara mengeluarkan darah sendiri untuk tujuan medis tanpa rasa sakit. Rute mana yang sebaiknya diambil untuk sampai ke Montoro, lokasi kartel Teluk? Dan di mana stasiun utama kartel di Meksiko saat ini? Sekarang, masih belum jelas mengapa tepatnya Kaden mencari hal-hal tersebut. Tapi, Dave, ini adalah aspek lain selain menjadi lapisan aneh dalam seluruh cerita ini. ChatGPT sekarang menjadi bagian dari penyelidikan kriminal.
teknologi lagi. Apa yang dipikirkan orang-orang, mereka kira pencarian Google selalu pribadi, penegak hukum bisa mengaksesnya. Brian Kohlberger juga melakukan hal serupa. Ini sering terjadi. Corey Richens adalah kasus lain yang kita ikuti. Pencarian Google ini terus menghantui mereka seperti mikroskop yang meneliti jiwa mereka. Karena disinilah mereka, di depan komputer mereka larut malam, mencoba mencari cara agar tidak didakwa dengan kejahatan, mencoba melarikan diri. White Hat butuh key racebears yang akan digunakan melawan mereka, termasuk dia di pengadilan mendatang. Sekarang, hal lain. Jadi satu hari setelahnya dia dilaporkan dimasukkan ke dalam van putih oleh beberapa tersangka. Oke? Caden ditemukan di Williston, Florida, di alamat yang tampaknya pusat perbelanjaan, dengan toko kelontong Winn-Dixie dan toko audio canggih. Menurut surat pernyataan, detektif meninjau rekaman kamera tubuh petugas polisi Williston. Saat petugas mendekati Caden diduga langsung mengatakan bahwa dia membawa pistol ayahnya di ransel yang ada di dekatnya. Detektif memastikan itu ransel yang dibeli Caden di Walmart dan sepedanya juga ditemukan di dekatnya. Tersangka mengatakan saat pulang sekolah kemarin, sebuah van putih berhenti di sampingnya, sehingga ia menepi ke jalan kecil di luar jalan 280 petugas, melihat luka di kaki kanan tersangka yang diduga akibat tembakan. Saat ditanya kapan ditembak, tersangka bilang sekitar 30 menit lalu, tepat sebelum dibuang. Tersangka mengatakan sepeda itu bukan miliknya dan sepeda itu dibuang bersamanya. Tersangka ditanya apakah dia membeli sepeda itu dari Walmart yang dia bantah. Tersangka menyatakan bahwa sopir van juga diculik dan menggambarkan sopir tersebut sebagai pria kulit hitam paruh baya yang mengatakan namanya adalah Charlie dan tidak diberitahu nama belakangnya. Sekali lagi, tersangka secara spontan berkata, mereka membuang saya, menembak saya, dan meninggalkan saya. Tersangka mengatakan mereka memanfaatkannya tadi malam dan ingin dia bertarung. Saat ditanya soal senjata yang digunakan, dia membenarkan itu pistol milik ayahnya yang disimpan dalam ransel Ozark Trail. Dia juga mengaku tidak tahu asal ransel tersebut. Dave, pendapat singkat tentang itu. Kepala kuda pusing, ini masuk akal. Ya, dia mengakui bahwa dia punya senjata. Dan kemudian orang-orang jahat ini benar-benar menggunakan senjata yang ada di dalam ransel itu untuk menembaknya di kaki. Dia bahkan tidak tahu asal atau tempat membeli ransel itu. Ya, ini memang mudah. Itu sebabnya penegak hukum langsung menyatakan dengan yakin 100% bahwa dia menembak dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain atau penyerang. Penegak hukum jarang memberi kepastian 100%, biasanya masih ada kemungkinan lain. Tapi di sini tidak, karena kasus ini mudah. Kasus ditutup. Jadi para penyelidik juga berbicara dengan seorang karyawan di toko suku cadang mobil ini yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mencoba menjual sepeda hitam dengan logo perak. Namun ia menolaknya. Setelah bertemu tersangka, dia melihat postingan di media sosial yang menampilkan tersangka dan mengenalinya sebagai orang yang mencoba menjual sepeda itu. Para penyelidik juga dilaporkan menemukan tenda dan kantong tidur yang tampaknya dibeli olehnya di Walmart. Mereka menemukannya di kotak donasi pakaian di tempat parkir. Jadi, kamu bisa melihat semuanya mulai terungkap. Caden akhirnya ke rumah sakit di Gainesville untuk mengobati luka tembaknya. Detektif Marion County menulis, setelah tiba, saya melihat tersangka di ranjang rumah sakit bersama orang tuanya di dekatnya. Tersangka tampaknya tidak memiliki luka di bagian atas tubuhnya atau di wajahnya. Ini semakin menegaskan pesan teks tentang dipukul itu tidak benar. Tuan Speight menyebut tersangka hanya mengalami luka di kaki kanan. Tuan Speight menyatakan luka itu perlu operasi karena tulang paha kanannya hancur. Ayah Caden memberitahu penyidik akan mencari pengacara untuk putranya dan meminta petugas tidak berbicara dengannya. Namun, dia tetap menyetujui pengambilan sampel DNA. Tentu saja ini tampak buruk saat Sheriff Marion County menyatakan dalam konferensi pers bahwa keluarga Speight tidak bekerja sama. Namun, surat pernyataan itu menyebutkan bahwa teknisi forensik berhasil mencocokkan selongsong peluru yang ditemukan di dekat Caden dengan senjata milik ayahnya, serta selongsong peluru yang ditemukan di depan truk sehari sebelumnya. Mereka juga mencocokkan darah di dalam botol Gatorade dengan darah Caden. Anda melihat bukti-bukti mulai terhubung, dan surat pernyataan menyimpulkan dari fakta-fakta di atas. Tersangka secara ilegal memiliki senjata api milik ayahnya sebagai anak di bawah umur dan menembakkannya ke kendaraan ayahnya.
membuat bukti palsu untuk menunjukkan seolah-olah terjadi kejahatan, dan dengan sengaja mengirimkan informasi palsu kepada keluarganya melalui pesan teks, sehingga menyebabkan informasi yang salah itu diteruskan kepada penegak hukum. Kaden didakwa memberi bukti palsu, menembak ke kendaraan, membuat laporan palsu kejahatan, dan memiliki senjata api sebagai anak di bawah umur. Siaran pers, kantor Sheriff Marion County menyatakan Kaden telah ditangkap dan dibawa ke Departemen Keadilan Remaja. Jadi Dave, Anda tadi membahas dia di sistem peradilan anak. Apa yang bisa kita harapkan selanjutnya? Apakah menurut Anda dia akan dinyatakan bersalah atau mengaku bersalah? Apa hukuman yang mungkin akhirnya dia terima? Karena diadili di pengadilan anak, dia akan dikirim ke Departemen Keadilan Anak. Akan ada hakim, bukan juri, dan hakim bisa mengirimnya ke fasilitas rehabilitasi. Dan itu bisa berkisar dari risiko rendah hingga risiko maksimum. Dia bisa di bawah yurisdiksi Departemen Keadilan Remaja hingga usia 19 tahun atau 21 tahun jika kejahatannya sangat serius. Kibo, jika terjadi kasus serius seperti pembunuhan, remaja bisa didakwa sebagai orang dewasa karena yurisdiksi sistem remaja hanya sampai usia 19 atau 21 tahun tergantung kasusnya. Itulah yang akan terjadi padanya. Ya, saya rasa kredit kan yang ditempatkan di lembaga perawatan, setidaknya untuk beberapa waktu, ya surat izin mengemudinya bisa saja ditangguhkan, dia juga harus membayar ganti rugi. Tapi sejauh menyangkut penjara dewasa, sepertinya itu tidak akan terjadi. Dave Arenberg, terima kasih sudah datang. Senang bertemu Anda. Terima kasih sudah mengundang saya, Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lain. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.